Salve, salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 1 mahasiswa kimia Fakultas Sains dan Teknik Universitas Nusa Cendana akan membahas satu hal yang penting pada mata kuliah kimia kuantum dan ikatan kimia dengan dosen pengampu mata kuliah ada Bapak Fidelis Niti SSI, MSD, PhD. Yang akan kami bahas pada kali ini adalah spektroskopi dan pengukuran spektroskopi. Ada beberapa hal yang akan kami bahas. Yang pertama, apa itu spektroskopi? Yang kedua adalah prinsip dasar. Yang ketiga ada jenis-jenis. Yang keempat ada komponen dari alat spektroskopi. Yang kelima adalah prosedur pengukuran spektroskopi. Yang keenam adalah interpretasi hasil dari spektrum. Yang ketujuh adalah aplikasi spektroskopi. Yang kedelapan adalah keunggulan serta keterbatasan. Yang kesembilan adalah kesimpulan. Nah, untuk anggota tim kami sendiri ada saya, Rano Suro. Yang kedua adalah Brian Gabriel Demere, yang ketiga ada Kadek Radadi Manikan, yang keempat adalah Pascalina Francisca Patus, yang kelima adalah Maria Alfonsia Lurukneno, yang keenam Maria Santaliati Sabria, yang ketujuh Petrus Ovidius Nixon, yang kedelapan Maria Alfonsia Talo, yang kesembilan ada Maria Laura Aranzi Tandingara, yang kesepuluh ada Adinda Fedorani Mborujurumana. Nah teman-teman, untuk penjelasan materinya bisa disimak pada Oke baik teman-teman, kita masuk pada bagian yang pertama, yaitu spektroskopi. Apa sih spektroskopi tersebut? Spektroskopi adalah ilmu yang mempelajari tentang interaksi antara cahaya dan materi dalam atom, molekul, atau zat padat. Atau bisa juga dikatakan spektroskopi merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang hubungan antara materi dengan radiasi elektromik. Secara sederhana, spektroskopi melibatkan pemisahan cahaya menjadi komponen-komponen dalam spektrum untuk menganalisis cahaya tersebut dengan materi untuk mendapatkan informasi dari materi tersebut. Yang berikutnya, saya akan menjelaskan di bagian prinsip dasar spektroskopi. Yang pertama adalah interaksi antara cahaya dan materi. Nah, pada interaksi antara radiasi elektromagnetik berupa cahaya dan materi, saat cahaya mengenai suatu zat, sebagian energinya dapat diserap, dipantulkan, dihamburkan, atau dipancarkan kembali oleh molekul atau atom dalam zat tersebut. Yang kedua adalah transisi energi. Karena suatu molekul menyerap energi cahaya, elektron atau inti dalam molekul tersebut dapat mengalami transisi dari tingkat energi rendah ke energi yang lebih tinggi. Nah, transisi ini bersifat spesifik dan mengikuti hukum kuantum. Dan yang ketiga, kita masuk di jenis interaksi berdasarkan spektrum. Nah, setiap jenis spektroskopi fokus pada transisi tertentu. Contohnya seperti spektroskopi UV vis berfokus pada transisi elektron antar orbit molekul. Spektroskopi IR berfokus pada perubahan tingkat energi vibrasi ikatan. Spektroskopi NMR berfokus pada spin inti dalam medan magnet, sedangkan spektroskopi massa dia bukan berdasarkan cahaya tapi pengukuran fragmen ion. Yang keempat adalah hasil dalam bentuk spektrum. Nah, setelah interaksi terjadi, hasilnya direkam dalam bentuk spektrum, yaitu grafik yang menunjukkan hubungan antara intensitas dan panjang gelombang atau frekuensi. Nah, spektrum ini memberikan informasi struktural dan identifikasi senyawa karena setiap senyawa memiliki pola spektrum khas seperti sidik jari. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait jenis-jenis spektroskopi. Jadi berdasarkan jenisnya, spektroskopi dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah berdasarkan interaksi cahaya dan materi, di mana klasifikasi ini berdasarkan cara cahaya atau radiasi elektromagnetik berinteraksi dengan zat atau materi yang dianalisis. Nah, ada 4 pembagiannya. Yang pertama adalah spektroskopi absorbansi, yang kedua adalah spektroskopi resonansi, yang ketiga adalah spektroskopi emisi, dan yang keempat adalah spektroskopi hamburan. Sedangkan yang kedua itu adalah berdasarkan bentuk zat atau analit, di mana klasifikasi ini berdasarkan wujud atau bentuk kimia dari zat yang dianalisis, yaitu apakah zatnya berupa atom bebas atau berupa molekul utuh. Nah, ini ada 2 pembagiannya. Yang pertama jenis analit atomik dan yang kedua adalah jenis analit molekular. Nah,
Ini merupakan pembagian spektroskopi berdasarkan interaksi cahaya dan materi. Jadi yang pertama itu ada spektroskopi absorbansi. Apa itu spektroskopi absorbansi? Jadi spektroskopi absorbansi adalah teknik yang digunakan untuk mengukur cahaya yang diserap oleh suatu zat guna mengetahui identitas dan konsentrasinya. Nah, prinsipnya ini didasarkan pada penyerapan cahaya saat terjadi transisi energi dalam molekul seperti perpindahan elektron atau getaran ikatan. Nah, besarnya serapan cahaya ini sebanding dengan konsentrasi zat, di mana sesuai dengan hukum Lambert-Beer. Nah, terdapat 3 contoh instrumen, yaitu ada instrumen ultraviolet visible atau UV visible atau yang kita kenal UV vis, kemudian ada inframerah dan ada juga spektroskopi serapan atom atau AAS. Nah, ketiga instrumen ini merupakan contoh instrumen dari jenis spektroskopi absorbansi, di mana UV vis sendiri merupakan instrumen yang digunakan untuk mengidentifikasi dan mengukur konsentrasi senyawa organik berdasarkan transisi elektron, terutama pada senyawa yang mengandung ikatan rangkap terkonjugasi atau gugus aromatik. Yang kedua adalah inframerah, di mana instrumen ini digunakan untuk mengidentifikasi gugus fungsi dalam senyawa organik berdasarkan getar. Dan yang ketiga adalah AAS, di mana instrumen ini digunakan untuk mengidentifikasi dan juga mengukur unsur logam dalam bentuk atom bebas berdasarkan serangan cahaya oleh atom tersebut. Baik, selanjutnya adalah jenis spektroskopi yang kedua, yaitu spektroskopi emisi. Jadi apa itu spektroskopi emisi? Spektroskopi emisi adalah teknik yang mengukur cahaya yang dipancarkan oleh zat setelah diberi energi atau tereksitasi. Nah, cahaya ini muncul saat elektron kembali ke keadaan dasar dan digunakan untuk mengidentifikasi unsur serta menentukan konsentrasinya. Nah, contoh instrumennya adalah AES atau Atomic Emission Spectroscopy, di mana AES ini dia mengukur cahaya yang dipancarkan oleh atom logam setelah dipanaskan dan digunakan untuk mengidentifikasi serta mengukur konsentrasi unsur logam. Yang ketiga adalah jenis spektroskopi resonansi. Apa itu spektroskopi resonansi? Jadi spektroskopi resonansi adalah jenis spektroskopi yang mengukur penyerapan energi oleh inti atom atau elektron ketika ditempatkan dalam medan magnet dan terkena gelombang radio atau mikro. Nah, teknik ini tidak mengandalkan emisi atau absorbansi cahaya biasa, melainkan resonansi energi dalam medan magnet. Nah, 2 contoh instrumennya adalah instrumen ESR yang digunakan untuk mendeteksi radikal bebas atau logam transisi, dan yang kedua adalah instrumen NMR untuk menentukan struktur molekul. Nah, jenis yang keempat adalah spektroskopi hamburan, di mana spektroskopi hamburan adalah teknik yang mengukur cahaya yang dihamburkan oleh suatu zat ketika terkena radiasi atau biasanya cahaya laser. Nah, tidak seperti spektroskopi absorbansi atau emisi tadi, teknik ini tidak bergantung pada penyerapan atau pancaran cahaya, tetapi pada perubahan arah dan atau energi cahaya yang dipantulkan oleh molekul. Nah, contoh instrumennya adalah spektroskopi Raman. Nah, jenis yang berikutnya adalah berdasarkan bentuk zat atau analit. Jadi, berdasarkan bentuk zat atau analit, seperti yang tadi sudah saya katakan, terdapat 2 jenis, yaitu spektroskopi atomik dan juga spektroskopi molekuler. Nah, yang pertama adalah spektroskopi atomik. Jadi, spektroskopi atomik ini adalah teknik yang menganalisis zat dalam bentuk atom bebas. Digunakan untuk mengidentifikasi dan mengukur unsur, terutama logam, dengan cara mengukur serapan atau emisi cahaya oleh atom tersebut. Nah, ada 2 contoh instrumennya, yaitu AAS dan juga AES. Dan yang kedua adalah spektroskopi molekuler. Jadi, spektroskopi molekuler adalah teknik yang menganalisis zat dalam bentuk molekul, digunakan untuk mempelajari struktur, gugus fungsi, atau konsentrasi senyawa dengan memanfaatkan interaksi radiasi elektromagnetik dengan molekul tersebut. Nah, contoh instrumennya itu ada 4. Yang pertama adalah UV visible, yang kedua adalah inframerah, yang ketiga adalah NMR, dan yang keempat adalah spektroskopi Raman. Selanjutnya yaitu komponen dari alat spektroskopi. Yang pertama adalah sumber cahaya, di mana sumber cahaya ini akan menghasilkan radiasi elektromagnetik yang dibutuhkan untuk analisis. Radiasi ini akan berinteraksi dengan sampel dan menghasilkan respons spektral yang akan dianalisis dan dideteksi.
Untuk masing-masing spektro itu memiliki sumber cahayanya yang masing-masing. Yang pertama adalah untuk lampu UV itu menggunakan lampu deuterium, untuk vis menggunakan lampu tungsten, untuk IR menggunakan globar, dan untuk AAS menggunakan lampu katoda berongga. Komponen selanjutnya atau komponen yang kedua adalah monokromator. Monokromator itu berfungsi untuk memisahkan cahaya polikromatik dengan cahaya monokromatik. Komponen ini biasanya menggunakan prisma atau kisi difraksi untuk menyaring panjang gelombang tertentu yang dibutuhkan dalam analisis. Komponen yang ketiga adalah sistem optik. Nah, sistem optik ini terdiri dari lensa dan cermin yang mengarahkan serta memfokuskan cahaya ke sampel dan memastikan cahaya tersebut melewati jalur yang tepat untuk hasil deteksi yang optimal. Komponen yang keempat yaitu cuvette atau sample holder. Cuvette itu merupakan suatu wadah sampel yang terbuat dari bahan tertentu seperti kuarsa dan kaca yang disesuaikan dengan jenis spektrum yang digunakan. Komponen yang kelima adalah detektor. Detektor berfungsi untuk menangkap cahaya setelah berinteraksi dengan sampel dan mengubahnya menjadi sinyal listrik. Sinyal listrik ini kemudian diproses untuk menghasilkan data spektrum atau intensitas. Untuk masing-masing spektro itu memiliki detektornya masing-masing. Untuk UV-Vis menggunakan photomultiplier tube atau PMT. Untuk IR menggunakan thermocouple atau Galil cell. Untuk AAS menggunakan flame atau graphite furnace detector. Komponen keenam yaitu pembaca dan perekam data. Pembaca dan perekam data berfungsi untuk menerima sinyal listrik dari detektor. Nah, sinyal ini kemudian diubah menjadi tampilan data spektrum atau nilai numerik yang dapat dianalisis. Selanjutnya adalah prosedur pengukuran spektroskopi, di mana pada prosedur ini terbagi menjadi 6 prosedur atau 6 langkah dalam pengukuran spektroskopi. Yang pertama adalah persiapan alat, di mana pada persiapan alat ini kita menghubungkan spektrofotometer yang akan kita gunakan ke sumber listrik dan nyalakan alat dengan menekan tombol power. Lalu ditunggu hingga proses loading selesai dan layar akan menampilkan menu utama. Prosedur kedua adalah pengaturan parameter pengukuran, di mana pada prosedur kedua ini kita lakukan dengan memilih menu option untuk mengatur parameter pengukuran. Nah, seperti mode pengukuran atau absorbansi atau persen transmitan. Lalu diatur panjang gelombang yang diinginkan dengan menekan tombol lambda. Prosedur yang ketiga adalah kalibrasi dengan blanko. Nah, pada prosedur ini akan dibilas cuvette yang akan digunakan dengan aquades, lalu diisi larutan blanko atau pelarut murni. Lalu masukkan cuvette yang berisi blanko ke dalam spektrofotometer. Lalu ditekan tombol auto zero untuk mengatur absorbansi atau transmitan menjadi 0 atau kalibrasi. Yang keempat adalah pengukuran sampel. Nah, pada prosedur yang keempat ini akan dibilas cuvette dengan aquades lalu diisi dengan larutan sampel. Kemudian masukkan cuvette yang berisi larutan sampel ini ke dalam spektrofotometer. Lalu ditekan tombol start untuk memulai pengukuran dan akan menampilkan dan merekam nilai absorbansi atau transmitannya. Yang kelima adalah pencatatan dan analisis data. Nah, pada prosedur kelima ini setelah kita melakukan pengukuran, kita mencatat hasil pengukuran untuk setiap sampel yang diuji. Nah, setelah dicatat, data yang kita peroleh akan digunakan untuk analisis kualitatif atau kuantitatif berdasarkan spektrum yang diperoleh. Yang keenam adalah mengakhiri penggunaan, di mana pada proses keenam ini setelah kita selesai menggunakan alat, kita harus mematikan alat dengan menekan tombol off dan lepaskan kabel dari sumber listrik, dan tidak lupa juga harus membersihkan area kerja dan cuvette untuk menjaga kebersihan alat dan mencegah kontaminasi. Selanjutnya yaitu interpretasi hasil spektrum. Interpretasi hasil spektrum adalah proses analisis terhadap data yang dihasilkan oleh teknik spektroskopi untuk mengidentifikasi dan memahami struktur, komposisi, serta karakteristik kimia suatu senyawa.
Spektrum memberikan sidik jari unik dari suatu zat yang dapat digunakan untuk menelusuri sifat-sifat kimianya. Adapun tujuannya yang pertama yaitu menentukan struktur molekul secara lengkap atau sebagian, yang dimana interpretasi spektrum membantu menyusun atau memverifikasi susunan atom dalam suatu molekul baik secara keseluruhan maupun hanya sebagian, tergantung kompleksitas datanya. Tujuan yang kedua yaitu mengidentifikasi gugus fungsi atau fragmen tertentu, yang dimana setiap gugus fungsi memiliki pola serapan atau sinyal khas dalam spektrum sehingga dapat dikenali dan diidentifikasi secara spesifik. Tujuan yang ketiga yaitu mengetahui massa molekul dan komposisi isotop atau MS. Spektrometri massa memungkinkan kita mengetahui massa molekul secara tepat dan mendeteksi isotop yang terkandung dalam senyawa tersebut. Tujuan yang keempat yaitu menganalisis tingkat kemurnian senyawa, yang dimana dengan membandingkan spektrum sampel terhadap spektrum standar, kita bisa mengetahui apakah senyawa tersebut murni atau terkontaminasi oleh zat lain. Dan tujuan yang terakhir yaitu menyediakan informasi kuantitatif dan kualitatif. Spektrum tidak hanya memberikan tahu apa yang ada dalam sampel atau kualitatif, tapi juga seberapa banyak jumlahnya atau kuantitatif, terutama jika dikombinasikan dengan teknik kalibrasi. Adapun langkah-langkahnya yang pertama yaitu kenali jenis spektrum yang digunakan, yang dimana langkah awal ini mengenali jenis spektrum yang digunakan seperti IR, UV-Vis, NMR, atau spektrometri massa. Setiap teknik memberikan informasi berbeda, misalnya IR untuk gugus fungsi, NMR untuk lingkungan atom, dan MS untuk berat molekul. Memahami jenis spektrum akan membantu menentukan data apa yang bisa dianalisis. Langkah selanjutnya yaitu identifikasi posisi dan bentuk puncak utama. Setelah mengetahui jenis spektrumnya, langkah ini yaitu untuk mengamati posisi dan bentuk puncak yang muncul. Posisi puncak menunjukkan karakteristik gugus atau fragmen tertentu, sedangkan bentuk dan intensitas puncak bisa memberi petunjuk tentang jumlah atau jenis ikatan dalam molekul. Langkah yang ketiga yaitu membandingkan dengan pustaka atau data standar, yang dimana kita mencocokkan puncak-puncak yang ditemukan dengan data standar atau pustaka spektrum. Ini penting untuk memastikan interpretasi yang dibuat sesuai dengan referensi yang telah teruji, sehingga kesimpulan yang diambil lebih akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Langkah yang keempat yaitu susun interpretasi secara sistematis. Informasi yang diperoleh kemudian disusun secara logis dan terstruktur, dimulai dari identifikasi gugus fungsi, lalu merangkai kerangka utama molekul, hingga menambahkan detail-detail seperti substituen. Tujuannya adalah untuk membentuk gambaran lengkap dari struktur senyawa yang dianalisis. Dan langkah yang terakhir yaitu verifikasi hasil, yang dimana kita memverifikasi hasil interpretasi dengan mengecek kembali konsistensi data. Jika memungkinkan, gunakan data tambahan dari teknik lain atau uji pembanding. Verifikasi penting untuk memastikan bahwa interpretasi tidak keliru dan benar-benar mencerminkan struktur senyawa sebenarnya. Contoh penerapan spektrum IR. Seperti pada penjelasan sebelumnya, spektrum IR sangat berfungsi dalam karakteristik senyawa kimia, terutama dalam mengidentifikasi gugus fungsi utama yang terdapat dalam suatu senyawa. Dalam grafik terdapat dua ciri khas utama, di mana sumbu Y menunjukkan absorbansi dan sumbu X menunjukkan bilangan gelombang. Nah, pada puncak tajam di sekitar 1700 cm menunjukkan keberadaan gugus karbonil atau CO. Gugus ini biasanya muncul sebagai sinyal tajam dan kuat dalam daerah tersebut. Gugus karbonil kemungkinan berasal dari aldehid, keton, atau asam karbonil. Yang kedua, puncak lebar di daerah 3200 sampai dengan 3600 menunjukkan keberadaan gugus hidroksil atau OH, biasanya dari alkohol atau asam karboksilat. Ciri khas puncak OH adalah terbentuknya interaksi hidrogen atau hidrogen bonding. Baik, materi selanjutnya yaitu aplikasi spektroskopi.
Aplikasi yang pertama yaitu aplikasi di bidang kimia dan farmasi. Yang pertama yaitu penentuan struktur senyawa menggunakan IR, NMR, dan MS. IR, NMR, dan MS merupakan teknik utama dalam penentuan struktur senyawa kimia. IR digunakan untuk mengidentifikasi gugus fungsi melalui vibrasi ikatan kimia. NMR sangat efektif untuk menentukan kerangka karbon dan hidrogen dalam molekul organik, serta memberikan informasi tentang lingkungan atom. Sementara itu MS digunakan untuk mengetahui massa molekul serta fragmentasinya sehingga memberikan petunjuk tentang struktur keseluruhan senyawa. Yang kedua yaitu uji kemurnian dan konsentrasi obat. Spektroskopi UV vis banyak digunakan untuk analisis kuantitatif obat karena dapat mengukur konsentrasi senyawa berdasarkan absorbansi cahaya pada panjang gelombang tertentu. Teknik ini sangat berguna dalam uji kemurnian karena kontaminan atau produk degradasi biasanya menunjukkan puncak absorbansi yang berbeda dari senyawa murni. Dalam kontrol produksi farmasi, UV vis menjadi alat penting untuk memastikan bahwa produk akhir mengandung zat aktif dan jumlah yang sesuai dengan standar. Berikutnya yaitu kontrol kualitas dan validasi bahan baku. Spektroskopi terutama IR dan UV vis digunakan dalam tahap validasi bahan baku sebelum digunakan dalam formulasi obat. Dengan membandingkan spektrum sampel dengan spektrum referensi, dapat dipastikan keaslian dan kualitas bahan. Selain itu, teknik ini mendukung pemantauan proses produksi dan memastikan tidak adanya kontaminasi silang. Validasi ini penting untuk menjamin keamanan dan efektivitas produk farmasi yang dihasilkan. Aplikasi yang kedua yaitu aplikasi di bidang biologi dan biokimia. Yang pertama yaitu penentuan struktur protein dan DNA menggunakan NMR dan CD. Spektroskopi NMR dan CD merupakan alat penting dalam mempelajari spektrum bimolekul seperti protein dan DNA. NMR dapat memberikan informasi detail tentang struktur tiga dimensi protein dalam larutan termasuk ikatan hidrogen, konformasi, dan interaksi antar residu. Sementara itu, CD digunakan untuk menganalisis struktur sekunder protein seperti alpha helix dan beta set berdasarkan absorbansi cahaya terpolarisasi. Informasi ini sangat penting dalam memahami fungsi biologis dan mekanisme interaksi molekul. Berikutnya yaitu studi enzimatik dan reaksi biologi menggunakan spektroskopi UV vis. Spektroskopi UV vis digunakan untuk memantau reaksi enzimatik secara real dengan mengukur perubahan absorbansi substrat atau reaksi berlangsung. Teknik ini sangat berguna untuk menentukan kinetika enzim, efisiensi katalitik, serta efek inhibitor. Selain itu, UV vis juga digunakan untuk mengukur aktivitas enzim yang melibatkan koenzim atau kofaktor yang menyerap cahaya pada panjang gelombang tertentu. Berikutnya yaitu deteksi bimolekul dan fluoresensi. Spektroskopi fluoresensi memungkinkan deteksi bimolekul dalam jumlah sangat kecil dengan sensitivitas tinggi. Teknik ini sering digunakan dalam penandaan molekul biologis menggunakan fluorofor seperti dalam immunofluoresensi, analisis DNA atau RNA, dan pelacakan protein di dalam sel. Selain itu, fluoresensi juga dimanfaatkan dalam metode high-throughput screening dalam penemuan obat dan studi interaksi molekul. Aplikasi yang ketiga yaitu aplikasi di bidang farmasi. Yang pertama, identifikasi narkotika, racun, dan alkohol menggunakan GC dan MS. Kromatografi gas dan spektrometri massa adalah alat utama dalam identifikasi zat kimia dalam sampel forensik, termasuk narkotika, racun, dan alkohol. Teknik ini memisahkan komponen kompleks menggunakan kromatografi, kemudian mengidentifikasi masing-masing senyawa berdasarkan spektrum masanya. GC dan MS dikenal karena sensitivitas dan spesifitasnya yang tinggi, memungkinkan deteksi zat dalam konsentrasi sangat rendah dalam darah, urin, atau jaringan tubuh. Berikutnya yaitu analisis serat, cat, dan tinta menggunakan Raman atau IR. Spektroskopi Raman dan IR banyak digunakan dalam analisis bahan fisik seperti serat tekstil, cat kendaraan, dan tinta dokumen. Setiap bahan memiliki spektrum khas yang dapat digunakan sebagai sidik jari untuk identifikasi. Misalnya dalam kasus tabrak lari, spektrum cat dari kendaraan bisa dibandingkan dengan cat pada barang bukti. Dengan demikian, tinta dari dokumen palsu bisa diidentifikasi dengan membandingkan spektrum IR dan Ramannya dengan tinta asli. Berikutnya yaitu deteksi bahan bukti mikro menggunakan AAS.
AAS digunakan untuk menganalisis jejak logam dalam sampel forensik seperti peluru, residu tembakan, atau racun logam berat. AAS mampu mendeteksi unsur logam dalam konsentrasi sangat rendah, menjadikannya alat penting dalam kasus keracunan atau pelacakan asal logam dalam bukti. AAS juga berguna dalam menentukan unsur logam dalam rambut atau jaringan sebagai bagian dari analisis toksikologi. Aplikasi yang keempat yaitu aplikasi di bidang lingkungan. Yang pertama, monitoring pencemaran air dan udara menggunakan spektroskopi UV vis dan AAS. Spektroskopi UV vis dan AAS sangat efektif dalam pemantauan kualitas lingkungan terutama air dan udara. UV vis digunakan untuk mengukur keberadaan senyawa organik terlarut seperti nitral, fenol, dan pewarna sintesis dalam air berdasarkan serapan cahaya pada panjang gelombang tertentu. Sedangkan AAS digunakan untuk mendeteksi logam berat seperti timbal, merkuri, dan kadmium yang bersifat toksik. Teknik-teknik ini memungkinkan pemantauan cepat dan akurat terhadap pencemaran yang penting dalam upaya pelestarian lingkungan dan kesehatan masyarakat. Berikutnya yaitu deteksi pestisida dan polutan menggunakan GC dan MS. Kromatografi gas dan spektrometri massa adalah metode unggulan untuk mendeteksi pestisida, herbisida, dan polutan organik volatil dalam air, tanah, dan udara. GC memisahkan campuran kompleks senyawa, lalu MS mengidentifikasi dan mengkuantifikasi masing-masing komponen berdasarkan spektrum massa. Teknologi ini sangat sensitif maupun mendeteksi senyawa dalam konsentrasi sangat rendah, menjadikannya ideal untuk keperluan pemantauan lingkungan secara reguler. Yang berikutnya yaitu analisis gas buangan menggunakan FTIR. FTIR digunakan dalam analisis emisi gas dari kendaraan industri dan pembangkit listrik. FTIR dapat mendeteksi berbagai gas seperti karbon monoksida, karbon dioksida, nitrogen oksida, dan senyawa organik volatil dengan cepat dan simultan. Penggunaan FTIR dalam pengawasan gas buangan penting untuk mengevaluasi kepatuhan terhadap regulasi lingkungan dan mengendalikan dampak pencemaran udara terhadap kesehatan dan iklim. Aplikasi yang kelima yaitu aplikasi di bidang industri. Yang pertama yaitu petrokimia. Dalam analisis petrokimia dilakukan analisis minyak dan polimer menggunakan NMR dan IR. Dalam industri petrokimia, spektroskopi NMR dan IR digunakan untuk menganalisis struktur dan komponen produk seperti minyak mentah, bahan bakar, dan polimer. NMR memberikan gambaran rinci tentang struktur molekul hidrokarbon, distribusi rantai karbon, serta tingkat kejenuhan. IR digunakan untuk identifikasi gugus fungsi dalam senyawa organik dan deteksi kontaminan atau degradasi produk. Dengan demikian, spektroskopi membantu memastikan kualitas dan kestabilan produk petrokimia sepanjang proses produksi. Yang berikutnya yaitu makanan. Dalam makanan itu dilakukan deteksi pengawet dan kontaminan menggunakan UV vis dan IR. Spektroskopi UV vis dan IR banyak digunakan dalam industri makanan untuk mengidentifikasi keberadaan bahan tambahan pengawet dan kontaminan seperti logam berat atau senyawa pestisida. UV vis sering digunakan dalam pengujian pewarna sintesis atau aditif makanan. Sementara IR digunakan untuk mendeteksi gugus fungsi senyawa organik yang menunjukkan adanya kontaminan atau bahan berbahaya. Teknik ini membantu menjamin keamanan pangan serta mendukung pengawasan mutu sesuai dengan standar kesehatan. Yang berikutnya yaitu kosmetik. Dalam kosmetik dilakukan analisis bahan aktif dan kualitas produk. Dalam industri kosmetik, spektroskopi digunakan untuk memverifikasi konsentrasi dan kestabilan bahan aktif seperti vitamin, antioksidan, dan senyawa pencerna kulit. IR dan UV vis digunakan untuk memantau komposisi bahan dan memastikan tidak adanya kontaminasi yang dapat menyebabkan iritasi atau alergi. Spektroskopi juga digunakan dalam kontrol kualitas untuk menjaga konsistensi formula produk selama penyimpanan dan distribusi, serta untuk keperluan klaim efektivitas produk berdasarkan kandungan bahan aktif. Baik, saya akan melanjutkan membahas tentang keunggulan dan keterbatasan. Adapun yang menjadi keunggulan di sini yaitu yang pertama non-destruktif, di mana tidak merusak sampel dan cocok untuk analisis yang berulang. Yang kedua memiliki sensitivitas yang tinggi, yaitu mampu mendeteksi zat dalam konsentrasi yang sangat kecil hingga ppm atau ppb. Yang berikut cepat dan efisien. Proses analisis bisa dilakukan dalam waktu yang singkat. Yang berikut yang keempat itu spesifik, yaitu dapat mengidentifikasi senyawa tertentu berdasarkan panjang gelombangnya. Yang berikut memiliki aplikasi yang luas, yaitu dapat digunakan di berbagai bidang, misalnya bidang kimia, biologi, farmasi, lingkungan, dan bahkan industri. Yang berikut kuantitatif dan kualitatif, yaitu dapat digunakan untuk mengetahui jumlah senyawa atau kuantitatif dan jenis senyawa atau kualitatif. Yang
menjadi keunggulan yang berikut yang terakhir yaitu analisis in situ. Beberapa jenis spektroskopi memungkinkan analisis yang bisa langsung dilakukan tanpa sampel dipindahkan. Berikutnya ada pun yang menjadi keterbatasan di sini. Yang pertama, terpengaruh oleh interferensi. Zat lain dalam sampel dapat menyebabkan gangguan dalam pembacaan atau overlapping spektrum. Yang kedua, membutuhkan kalibrasi dan standar. Pengukuran kuantitatif membutuhkan kurva kalibrasi atau standar pembanding. Yang berikut yang menjadi kelemahan atau keterbatasan memiliki alatnya mahal dan rumit, yaitu spektroskopi seperti UV-Vis, FTIR atau NMR memiliki harga yang tinggi dan harus memiliki perawatan yang khusus. Yang berikut, sampel harus transparan. Ini khususnya untuk UV-Vis, yaitu spektrum tidak dapat terbaca dengan baik pada sampel jika sampelnya keruh atau berwarna pekat. Yang berikut yang menjadi keterbatasan di sini, pemrosesan data yang kompleks. Interpretasi data terkadang memerlukan analisis lebih lanjut dan pengalaman yang teknis. Yang berikut, kondisi pengukuran harus dikontrol, yaitu perubahan suhu, pH, atau kelembaban dapat mempengaruhi hasil spektroskopi. Berdasarkan pembahasan dari materi ini yang sudah dijelaskan dari presenter sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa spektroskopi merupakan teknik penting dalam analisis kimia modern yang memungkinkan identifikasi dan pengukuran zat berdasarkan interaksinya dengan cahaya. Berbagai jenis dari spektroskopi memberikan informasi yang berbeda-beda dari struktur molekul hingga konsentrasinya. Meskipun memiliki keunggulan dalam kecepatan, sensitivitas, dan fleksibilitas, spektroskopi tetap memiliki keterbatasan atau kelemahan teknis yang perlu diperbaiki di dalam penggunaannya. Sekian dari materi yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Sekian presentasi kami. Terima kasih.